kita semua pernah mengalami sakit, atau saudara-saudari kita yang mengalami sakit, ada yang menerima sakitnya dengan satu sikap penerimaan yang sangat terbuka kepada cara kerja Allah di dalam hidup mereka. Ada yang sangat kesulitan menerima sakit fisiknya, sakit jiwanya, atau mentalnya sebagai salah satu bentuk atau fase mereka memasuki pada jenjang persatuan dengan Allah. Dua perbedaan ini sangat nampak di dalam kehidupan kita setiap hari. Karena itu di abad ke-15, seorang yang bernama Santo Yohanes dari Salib menulis satu karya yang sangat luar biasa dalam tulisan asli, teks aslinya tentang malam gelap. Dia menulis tentang perjalanan sebuah jiwa menuju persatuan dengan Allah melalui fase yang namanya derita atau sakit, baik secara jasmania maupun secara spiritual. Memang penekanannya itu secara rohani, tetapi dia juga menyinggung tentang keadaan fisik yang tersakiti atau luka atau menderita, kemudian mengalami penyembuhan. Dua-duanya. Ada orang yang memang secara mental, rohaninya, dia siap dengan keadaan sakit yang dideritanya. Tapi ada jiwa yang tidak mampu menerima kenyataan ini. Oleh Yohanes, mengapa itu sering kali terjadi? Yang terjadi adalah ketika seorang menderita secara fisik, dia tidak sampai masuk kepada kedalaman rohani bahwa penderitaan atau sakitnya itu adalah satu proses yang dia harus mulai dengan satu fase paling awal adalah dia harus mencintai keadaan yang sedang dialaminya. Banyak orang yang ketika dia sehat-sehat, lalu dia sakit, kemudian satu penolakan yang luar biasa akan kenyataan bahwa dia sedang sakit. Para psikolog atau para terapis juga mengatakan demikian. Tetapi pada abad ke-15, Santo Yohanes dari Salib masuk ke satu fase yang lebih, yang dia sebut, yang dalam ilmu pengetahuan modern disebut dengan psikospiritual. Itu satu fase yang lebih tinggi dari sekedar aspek penyembuhan psikis, tetapi juga penyembuhan spiritual. Maka fase pertama ketika orang mengalami sakit oleh Yohanes itu bukan dia diagnosa secara medis. Kalau dia sakit kepala, penyebabnya apa, atau dia sakit jantung, penyebabnya, atau tindakan preventifnya, pencegahnya apa, nggak boleh makan ini, makan itu. Bukan itu diagnosa dari Yohanes dari Salib. Dalam tulisannya dia tidak pernah menulis tentang itu karena dia bukan seorang dokter, tapi dia dokter dalam artian lain, yaitu dokter rohani, seorang penjaga gereja, seorang sastrawan, seorang mistikus. Dia menulis secara rohani. Misalnya begini, dia menulis demikian: kalau kita mengalami sakit fisik, maka kita biasanya melakukan hal-hal yang demikian. Kita akan pergi ke dokter, lalu kita diagnosa oleh dokter, lalu ada syarat-syaratnya, di mana kita tidak boleh makan ini, kita tidak boleh makan itu, kita harus punya obat ini, obat itu. Itu fokusnya kepada fisik kita. Yohanes katakan hal yang sama terjadi di dalam jiwa kita. Maka dia sebut dengan malam gelap jiwa. Malam gelap jiwa, malam gelap pasif dari jiwa, atau malam gelap aktif dari jiwa, yaitu kalau kita perlakukan tubuh kita demi kesehatan, kita memperhatikan semua aspek yang kita rasakan sesuai dengan resep dokter, maka jiwa kita perlu memiliki resep dari dokter, yaitu dari Tuhan. Resep apa yang pertama? Dia bilang, kalau kita sakit flu, kita minum ini, dokter kasih ini obat-obat flu. Para saudara-saudariku ini lebih ahli dari saya tentang hal-hal itu. Apalagi kalau ada yang dokter atau ada yang perawat, itu tahu. Tetapi Yohanes dari Salib katakan demikian: kalau kita mau sembuh
kita melakukan beberapa proses medis, maka jiwa kita juga bisa melakukan demikian. Saya kasih contoh tadi. Kalau kita marah, apa yang harus kita sembuhkan? Yang kita sembuhkan, apa itu? Kemarahan yang harus kita sembuhkan adalah satu kesabaran. Itu yang harus kita, resepnya adalah di kesabaran itu. Kalau kita sombong, apa yang harus kita, resep yang kita peroleh atau resep yang kita miliki, kita harus konsumsi kerendahan hati. Kalau kita terikat, resep apa yang kita butuhkan adalah resep kelepasan. Kalau yang kita miliki itu adalah iri hati. Iri hati. Kalau berarti resep apa yang harus kita miliki di tangan kita, di pikiran kita, di kehendak kita, di perasaan kita? Adalah ketulusan, keikhlasan. Resep apa yang orang menjadi sangat orang berlaku jahat, orang berlaku kasar terhadap orang lain. Kata-kata yang kasar, pikiran yang kasar, sikapnya yang kasar. Maka dia harus memiliki satu resep yang namanya kelembutan. Itu yang kita butuhkan. Jadi dua aspek ini menurut Yohanes dari Salib, kalau aspek jasmania kita butuh resep yang bisa menyembuhkan sakit kita, maka secara spiritual kita terbantu untuk menyembuhkan sakit jasmani yang kita miliki. Dan para psikolog juga katakan demikian, termasuk para dokter juga hal yang sama. Makanya kalau kita masuk rumah sakit atau kita pergi ke rumah sakit, apa yang kita katakan kepada para pasien yang kita kunjungi, kita harus bilang, loh, kamu makin cerah hari ini, makin ceria hari ini. Kalau kita pergi ke rumah sakit lalu kita lihat pasien lalu, aduh kesian sekali, aduh matamu makin kuning, rambutmu banyak yang rontok, waduh itu bahaya. Nah, maka kita selalu bilang, kamu makin baik hari ini, makin segar. Sama, Yohanes dari Salib bilang begitu, supaya kita bisa sembuh dari aspek-aspek tadi, karena menurut dia, kalau kita bicara tentang sakit, dan kita merindukan mujizat penyembuhan di dalam derita kita, penyakit kita. Tapi kalau kita tidak memperhatikan aspek dari jiwa kita, maka kita juga sulit akan sembuh. Maka kita biasa, Tuhan saya sudah berdoa dengan berbagai cara. Mujizat tertunda terus. Atau belum datang-datang. Lalu kita kecewa, kita bisa pergi ke dukun A, dukun B, dengan fokus bahwa kita harus segera sembuh di aspek ini. Pendoa A, pendoa C, pendoa D, dan seterusnya. Malah sakit tambah parah. Kenapa? Yohanes dari Salib bilang, orang belum bisa menyembuhkan jiwanya. Padahal dua hal ini, jiwa dan badan ini, satu kesatuan yang sangat erat. Dalam bahasa yang lain, saya mau katakan pada malam hari ini, malam gelap yang menyembuhkan itu bagi Yohanes dari Salib, sasaran adalah mari kita sembuhkan jiwa kita. Kita sembuhkan jiwa kita. Kalau kita sakit dan kita sudah berjuang dengan apa yang dapat kita lakukan, dan toh kita masih belum sembuh, atau saudara-saudari kita yang mengalami kekecewaan, ketakutan, kegelisahan karena derita mereka sudah sangat panjang, bertahun-tahun belum sembuh, perjuangan mereka makin berat. Yang kita tawarkan kepada mereka sebagai orang-orang yang rohani, kita tawarkan, mari kita koreksi, kita sembuhkan aspek jiwa yang kurang. Fase pertama adalah fase cinta kasih. Jiwa yang mencintai, hati yang mencintai, akan memampukan orang, akan mencintai tubuhnya yang sedang sakit. Fase yang kedua menurut Yohanes dari Salib adalah fase ketahanan. Ketahanan itu aspek yang sangat penting bagi dia. Ketahanan itu sama dengan disiplin. Disiplin itu sama dengan ketertiban. Ketertiban mengelola hati, mengelola jiwa. Misalnya kalau saya tidak sabar,
saya berusaha terus untuk menjadi sabar. Kalau saya tidak jujur, saya berusaha untuk menjadi jujur. Kalau saya malas, saya menjadi lebih rajin. Kalau saya kurang gembira, saya menjadi lebih bersuka cita dengan keadaan diri saya yang sekarang ini. Saudara-saudari kita yang sedang mengalami sakit, yang sedang mengalami penderitaan jasmani, ya, kalau mereka mampu dari hati yang dalam mencintai keadaan dirinya, mampu tahan di dalam penderitaan sebagai satu proses yang terus berjalan, dan dia mampu menerima dengan tulus keadaan jiwanya, batinnya, dia akan, menurut Yohanes dari Salib, dia akan mengalami satu sukacita yang tetap. Sukacita yang tetap. Bukan hari ini saya begitu kuat, besok saya lemah lagi. Tidak. Yohanes dari Salib mengatakan, malam gelap yang menyembuhkan adalah orang yang punya sukacita yang tetap di dalam deritanya, di dalam sakitnya. Bahkan itu sudah menyembuhkan. Ketika dia mengalami sakit yang luar biasa, seorang orang suci ini mengalami sakit yang luar biasa, dia berdoa. Seperti yang akan saya bacakan. Allah mengantar seseorang ke dalam suatu malam gelap. Malam gelap ini adalah proses membersihkan indranya yang sakit, supaya jiwa yang sehat menaklukkan dan mempersatukan bagian yang sakit dengan bagian rohani. Ini dia. Jadi kalau kita mengalami sakit, Anda sakit hati, atau Anda kecewa dengan seseorang yang Anda percaya, atau saya menjadi sangat merana hanya karena ditinggalkan oleh banyak orang yang saya cintai, atau saya merapi dan sepi menjadi sepi yang sangat akut karena orang-orang tidak peduli sama saya, atau saya menjadi sangat menderita karena saya merasa sangat lelah dengan pekerjaan saya dan tidak ada apresiasi dari siapapun, atau saya merasa tidak dicintai, diperhatikan, itu secara batin ya saya merana. Maka yang saya butuhkan adalah saya masuk ke satu proses malam gelap. Yohanes bilang malam gelap itu bukan yang mengerikan, di mana kita tidak melihat apa-apa. Justru Yohanes dari Salib katakan masuk ke dalam fase di mana kita harus percaya bahwa disitulah karya Allah yang bekerja di luar kemampuan kita. Bahkan kita serahkan seluruh pikiran, perasaan kita, kehendak kita kepada Allah, supaya dialah yang membersihkan, dialah yang menyembuhkan derita kita. Itulah satu sukacita yang tetap bagi Yohanes dari Salib. Poin yang ketiga, setelah cinta kasih, setelah ketahanan, adalah kelepasan. Yohanes katakan kelepasan ini, Santa Teresa dari Avila juga katakan hal yang sama. Kelepasan adalah bagian penting untuk kita membebaskan diri dari derita-derita kita. Ada orang yang sakit, dia menjadi sangat tidak bisa lepas dari semacam pemahaman bahwa saya sakit ini karena disebabkan oleh satu atau dua orang lain, atau karena saya disantet, setan disalahkan. Banyak yang menyalahkan demikian. Saya begini karena ini tetangga saya, lawan bisnis saya, tetangga saya, saudara saya, menantu saya, ipar saya, dan sebagainya, yang menyebabkan derita itu ada di dalam bagian saya. Maka Yohanes katakan lepas itu, lepas satu ikatan-ikatan yang membuat Anda makin terhimpit, dibelenggu, diperhamba oleh prasangka-prasangka yang membuat diri kita sakit. Lepaskan itu. Itu yang disebut dengan kelepasan secara spiritual. Kelepasan secara spiritual bukan berarti kita lepas total dari orang-orang yang membuat kita berprasangka tadi.
atau kita memiliki asumsi terhadap mereka. Bukan. Yohanes bilang, kalau kita melepaskan itu, kita harus punya niat suci. Niat suci apa? Kita ganti kemarahan kita dengan cinta kasih kepada mereka. Malah Santa Teresa dari Avila dia katakan, mereka adalah objek yang didoakan. Objek yang didoakan. Walaupun kita sakit. Walaupun kita sakit. Sakit tidak membatalkan kita untuk mendoakan objek yang membuat kita berasumsi terhadap mereka. Saya marah dengan anak saya. Tetapi saya mau lepas dia. Lepas dalam arti, lepas kemarahan saya, menggantikan dengan doa. Maka yang saya buat adalah, Tuhan, saya memang marah dengan dia. Saya marah sama anak saya. Tetapi saya yakin bahwa Engkau memberkati dia. Berkati dia juga saya. Itulah yang namanya kelepasan versi Yohanes dari Salib. Yang ditegaskan oleh Teresa dari Avila lagi, dia katakan demikian. Doa itu doa yang jujur. Doa yang jujur. Kita doa kepada Tuhan, saya ini benci sama tetangga saya. Ya harus dikatakan bahwa kamu sedang benci dengan tetangga saya. Jangan bilang, Tuhan saya begitu cinta sama dia. Tuhan bilang, kamu kok tipu lagi Tuhan. Dan begitu. Maka di kesempatan yang sangat berahmat ini, saya mengajak kita sekalian, bahwa malam gelap yang menyembuhkan versi Yohanes dari Salib adalah malam gelap jiwa. Malam gelap jiwa. Bukan kita dalam keadaan terpuruk, lalu kita katakan malam gelap. Yohanes katakan tidak. Malam gelap adalah suatu kondisi di mana orang beriman percaya bahwa di dalam malam gelap, di dalam suasana di mana kita tidak mampu lagi mengolah batinnya kita, di mana kita tidak bisa lagi tahan dengan derita kita, kita harus yakin bahwa kondisi itu Tuhan bekerja dengan caranya, Tuhan bekerja dengan rahmat-Nya yang sangat istimewa, memampukan indera-indera kita, memampukan pikiran kita, kehendak kita, dan perasaan kita untuk sampai pada fase yang pertama. Saya ulang, kita harus sampai pada fase mampu mencintai apa yang real dengan kita, yang nyata dengan keadaan kita, sakit kita, penderitaan kita, baik jasmani maupun rohani kita. Yang kedua adalah kita tahan, namanya ketahanan yang spiritual, ketahanan yang tetap konsisten, bahwa saya mau menggantikan kemarahan saya dengan kesabaran saya, kesombongan saya dengan kerendahan hati, kekasaran saya dengan kelembutan, ketidaksetiaan saya dengan kesetiaan, kebohongan saya dengan kejujuran. Disitulah saya masuk di dalam satu fase namanya malam gelap pasif, yaitu malam mistik kontemplasi. Anugerah mistik kontemplasi justru ada di situ. Saya pikir waktu bagaimana sudah selesai. Saya kembalikan ke moderator. Ya. Oke, metode penyembuhan yang ditawarkan oleh Yohanes dari Salib. Entah kita sakit jasmani atau kita sakit batinnya yang menyangkut mental kita, kemarahan yang seringkali setiap hari marah, kecuali tidur itu, bahkan ada yang tidur juga dalam keadaan marah loh. Ya. Ada yang sampai tertawa pun bunyinya marah. Ya. Itu begitu. Yohanes dari Salib menawarkan yang pertama, pemurnian. Itu fase yang pertama, pemurnian hati. Ini jelas. Jadi hati dimurnikan. Sudah supaya sampai kepada tahap dia mampu mencintai. Pemurnian hati. Fase yang kedua adalah perbaikan kebiasaan melalui visi rohani yang benar. Perbaikan kebiasaan melalui visi rohani yang benar. Kebiasaan. Ketika orang sakit yang rentan emosi, rentan marah,
rentan tersinggung, dia juga mengolahnya sebagai kalau dia sakit, kalau dia bisa tertawa, dia bisa tertawa. Kalau dia bisa bilang sakit, dia bisa bilang sakit, tetapi sakitnya dengan satu sukacita yang dia miliki. Itu perbaikan kebiasaan. Yang ketiga, menurut Yohanes dari Salib, adalah intentifikasi hidup batinnya. Intentifikasi batin, artinya batin ini punya tujuan. Batin ini punya tujuan. Kalau saya sakit, apa yang harus saya perkuat? Apa yang saya perkuat? Keyakinan saya akan sembuh. Kalau saya lemah, yang saya perkuat adalah saya harus kuat di dalam Tuhan. Itu namanya identifikasi, menetapkan. Kita mengajak orang-orang yang sakit, saudara-saudari kita, orang tua kita yang sakit. Kalau mereka sakit kesepian, sakit karena itu, mereka merasa sepi di rumah. Apa yang kita ajak adalah, mari kita bercerita atau sharing, mendengarkan 1, 2 menit, 5 menit itu sudah sangat baik. Identifikasi batin ya. Poin yang berikut adalah yang mau saya tekankan adalah percaya pada penyembuhan ilahi. Nah, ini semua kita sudah pernah dengar bahwa orang harus percaya pada penyembuhan ilahi. Kalau orang yang percaya kepada penyembuhan ilahi tanpa melalui fase memurnikan hati atau memurnikan pikiran atau memurnikan kehendaknya, penyembuhan ilahi itu menurut saya susah. Orang harus siap dengan itu. Kata Yohanes dalam buku Malam Gelap, dia bilang, jiwa atau orang yang sakit tidak akan bisa sampai kepada persatuan cinta yang akrab dengan Allah kalau ia tidak berani memurnikan hati, memurnikan pikiran, memurnikan kehendak. Tidak akan pernah sampai kepada satu persatuan, rahmat mistik atau penyembuhan ilahi kalau dia tidak melalui fase-fase ini. Dia mau memurnikan diri, membersihkan diri. Itu saja saya bisa sampaikan beberapa catatan dari Yohanes dari Salib. Selebihnya yang lebih lengkap nanti akan saya bagikan ke Ibu pemandu kita malam hari ini supaya di-share-kan di kelompok. Bisa dibaca ulang. Terima kasih banyak. Selamat malam. Maaf Romo. Salam kenal, saya Pak Ferry dari Kepulauan Kei, Provinsi Maluku. Dari Maluku, ya. Pertama, Romo, saya ingin sampaikan bahwa ketika tampilan wajah Romo muncul, saya mengingat mantan kepala sekolah SMK Siwalima Santo Yosef Langgur yang dikelola oleh para pastor MSC. Muka Romo mirip dengan kepala sekolah saya. Namanya Yohanes Krobi Tobi dari Kupang juga. Nah, sekarang dia sudah bertugas di Tanimbar sebagai Direktur RRI MSC yang dipegang langsung oleh Pastor Elton, panggilan sehari-harinya. Yang kedua, Romo tadi namanya Abdul ya, minta maaf ya. Ya, benar. Mungkin ada sejarahnya yang dari Muslim ya, atau bagaimana, saya minta maaf, mungkin sebentar bisa di-sharing. Yang ketiga, saya juga dari
dari marga saya ini, saya dari Buton. Leluhur kami dari Buton. Lalu mama mantu saya juga dari Muslim Tasikmalaya. Yang berikut ini Romo, untuk mengobati iman kita agar kita lebih dekat dengan Yang Maha Kuasa, memang gampang-gampang susah ya. Dalam artian ketika seseorang dalam posisi, dalam kondisi sakit, katakanlah dia berdoa, menurut dia sudah serius. Mungkin levelnya sudah sangat serius, tapi doanya belum dikabulkan. Mungkin mohon penyembuhan atas sakit penyakitnya, tapi belum dikabulkan oleh Tuhan. Dia sudah berusaha semaksimal mungkin. Seperti saya jujur saja, Romo, saya berdoa juga ditopang oleh istri juga, mohon bantuan dari keluarga LPF. Tapi terkadang dalam doa saya